السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala yang kumpulkan kita di masjid yang barakah ini, di saat yang barakah ini, kumpulkan kita lagi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga di Al-Firdaus Al-A'la, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ahlul Quran, karena ahlul Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang yang khususnya. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang duduk hadir majlis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhirnya, bangunlah dalam keadaan dosa yang diampuni. Ingatkan diri kita sendiri dan saudara kita bahwa Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang duduk belajar ilmu dan di majlis ilmu. Allah Subhanahu wa taala bangga dengan hamba-Nya yang di majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita nikmat hadir majlis ilmu dalam keadaan aman, nyaman dan rahmat seperti ini dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah kita sudah mulai tahsinnya dan menghayati dan tadabbur ayat-ayat dari surat Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah. Dan kita sudah lihat bagaimana manusia ini adalah tiga golongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ashabul yamini ma ashabul yamin, golongan kanan. Apa itu golongan kanan? Betapa bahagia golongan kanan. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal, golongan kiri. Apa itu golongan kiri? Dalam sangsara, dalam azab. Wassabiqun as-sabiqun, yang masuk Islam terdahulu, itu tiga golongan. Kita sudah menghayati golongan yang wassabiqun as-sabiqun karena Allah Subhanahu wa taala mulai dengannya. Wassabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun, orang yang masuk Islam terdahulu, yang beriman terdahulu dari umat yang sebelum kita atau dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والسابقون السابقون أولئك المقربون, yaitu orang yang terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang didekati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat, jazakallahu khair wa tarsun, dan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala masukkan orang yang as-sabiqun itu, yang masuk Islam dulu itu, dalam nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat luas. Bagaimana makanan mereka, bagaimana minuman mereka, bagaimana bidadari, bagaimana tempat tinggal mereka, nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita di golongan as-sabiqun as-sabiqun itu. Allahumma amin. Hari ini wa ashabul yamini ma ashabul yamin, golongan yang kedua, yaitu ashabul yamin, golongan kanan. Tadi as-sabiqun as-sabiqun kanan juga, tapi yang terdahulu, yang cepat masuk Islam dari umat sebelum kita atau umat kita seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi dan at-tabi'in, seperti itu. Dari as-sabiqun itu, atau as-sabiqun itu siapa atau berapa? Thullatun minal awwalin, golongan besar dari umat-umat yang terdahulu, yang seperti umat sebelum kita atau sahabat. Wa qalilun minal akhirin, dan sedikit dari orang yang terkemudian, sedikit. Kita semoga Allah termasuk sedikit itu, karena as-sabiqun itu dalam nikmat yang paling tinggi. Wa ashabul yamin, golongan kanan. Yamin, bahasa Arab sedikit coba belajar. Yamin itu kanan. Kalau kiri apa? Kalau yamin itu kanan. Kalau kiri, ini di ayatnya ini. Wa ashabu, ini wa ashabul yamin, wa ashabu ashimal, betul, masya Allah. Ashimal. Jadi kanan itu yamin,
kiri shimal, shimal. Wa ashabul yamin, golongan kanan. Ma ashabul yamin, alangkah bagaimana nikmat mereka itu, alangkah bahagianya, betapa bahagianya golongan kanan. Wa ashabul yamin, ma ashabul yamin, fi sidrin makhdud, makhdud, sidrin makhdud, wa talhin mandud, fi sidrin makhdud, wa talhin mandud, wa dhillin mamdud, wa ma'in maskub, wa fakihatin kathirah لا مقطوعة ولا ممنوعة. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود. سدر pohon-pohon, pohon-pohon yang banyak. Yani mereka di antara pohon-pohon masuk syurga, jalan di tanam-tanaman mereka, di kebun-kebun yang ada pohon-pohon banyak. Tapi pohon itu makhdud, yang tidak berduri, tidak ada duri. Kan kalau orang jalan bisa ada duri itu buat luka, ada apa yang enggak. Ini polos. Pohon yang polos, tidak ada durinya. Fi sidrin makhdud. Banyak pohon yang tidak berduri. Bagaimana ya sekalian? Bagaimana kita dapat banyak pohon di syurga? Banyak pohon di syurga, bagaimana kita dapat? Bagaimana? Pernah kita ngomong, orang mau dapat pohon di syurga bagaimana? Baca apa? Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahi wa bihamdih. Pohon di syurga kalau orang baca Subhanallahi wa bihamdih, satu kali dapat satu pohon di syurga. Jadi kalau kita sekarang baca, coba Subhanallahi wa bihamdih, kenapa tak baca? Subhanallahi wa bihamdih, dapat satu pohon sekarang di syurga, Pak. Satu lagi Subhanallahi wa bihamdih, satu lagi. Kalau 10 kali 10 pohon. Kalau 100 pohon. Karena itu kita bilang banyak kali, betapa banyak orang di dunia itu kaya, tapi di syurga sangat miskin. Dan betapa banyak orang di dunia ini miskin, tapi pada hari kiamat sangat kaya. Orang kaya di dunia satu hari habis tidak baca Subhanallah wa bihamd, dapat apa dari hari dia itu di syurga? Tak dapat apa-apa. Diam aja, sibuk dengan perniagaannya, pergi kerja, perniagaan, tokonya, mobilnya satunya rusak, pergi hantar untuk memperbaiki, satunya lagi mau apa, ada perniagaan jauh, dia pergi beli HP baru, sibuk dengan HP, hartanya, hitung uangnya, mau TV yang baru, mau memperbaiki rumah, mau beli tanah baru, mau bangunkan rumah, semua hidupnya itu sibuk dengan dunia. Kaya. Satu hari itu tidak dapat satu pohon juga di syurga. Satu pohon pun tidak dapat, karena satu hari sibuk. Memang ada banyak orang kaya atau bagian orang kaya yang ingat Allah juga, tapi yang paling banyak sibuk dengan dunia. Pada hari kiamat, hartanya itu sudah hilang semuanya. Masuk syurga, tidak ada harta di syurga, atau tidak ada harta pada hari kiamat. Ada orang miskin. Ya, tak usah saya miskin di dunia dan di akhirat gitu. Biar aja di dunia itu susah sedikit. Biar saya di hari kiamat itu kaya. Aku mau banyak pohon lah. Caranya bagaimana? Ya, kalau 100 kali Subhanallah wa bihamdi itu butuh 2 minit. 100 kali. Untuk 1000 kali saya butuh di antara 20 sampai 30 minit misalnya. 1000 pohon di syurga 20 menit. Ya lah, saya duduk aja, matiin HP, biar HP minggir gitu, tutup pintu, ngomong untuk istri tak usah mengganggu sekarang, saya mau sedikit sama Allah itu, tak usah juga mau apa, saya mau fikir sedikit aja itu, ya saya duduk sebentar.
Dan duduk terus, subhanallah wa bihamdi. Dan caranya atau caranya apa? Bukan subhanallah, 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 subhanallah. Ini bukan zikir ini. Ini burungnya. Ini. Tapi harus subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Dengan lidah dan hati sekali. Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dan memujinya. Maha suci Allah dan memujinya. Itu maknanya subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Min tadabbur zikir, min hayati zikir, rasa zikir. Untuk hati itu jadi tenang harus zikir seperti itu. Subhanallah, subhanallah. Wallahi saudaraku, wallahi saya bersumpah demi Allah, zikir itu buat hati tenang. Zikir itu kalau kita membacanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala suruh kita dan Nabi SAW, cara Nabi SAW, hati kita itu akan jadi sangat tenang dan bahagia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Ra'd, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka menjadi tenang tenteram, bi dzikrillah, dengan zikir Allah, dengan ingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, bukankah dengan zikir Allah itu hati menjadi tenang tenteram? Menjadi. Tapi yang penting caranya bagaimana? Saya banyak zikir tapi hati saya tak tenang. Ya caranya bagaimana? Subhanallah, 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 subhanallah. Ada tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Sekarang tak ada tasbih itu. Tasbih tik tik, subhanallah, 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 1 2 3 4. Kayak dia hitung, bukan baca tasbih. Ini subhanallah, subhanallah, 5 ya, 6 7, subhanallah, subhanallah, 10. Tak usah seperti ini. Ini bukan cara niat zikir. Subhanallah, subhanallah. Bisa cepat sedikit enggak apa-apa. Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi ngomong itu subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Setiap kali baca zikir itu menghapuskan dosa. Baca zikir buat tinggi di syurga. Membaca zikir buat kita dekat kepada Allah. Membaca zikir Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Baca zikir hati jadi tenang gitu. Subhanallah wa bihamdih, 1 pun di syurga jadi 20 minit bisa menjadi 1000 kali. Anggap setengah jam. Lihat berapa waktu kita habiskan dan sia-siakan dalam 1 hari, Pak. Ya Allah, berjam-jam habis. Lihat aja Facebook, 3, 4, 5 jam 1 hari. Buat apa? Tidak ada bermanfaat. Reels, shorts video. Yang berikutnya bola, ada 10, 20, 30 video tentang bola. Kemudian video lucu 20, 30, 50 video tentang drama. Ya, terus lihat, terus satu habis terus. Yang berikutnya music, menyanyi, terus sudah ada perempuan yang tidak tutup aurat. Itu banyak lagi itu. Waktu yang lebih panjang itu. Dah berjam-jam sama Facebook. Tiba-tiba ada video membaca Al-Quran. Cepat untuk tidak dengar gitu. Ya, Al-Quran ya nanti, bukan waktunya gitu. Al-Quran itu tak bisa setengah minit. Ya, cepat. Bukan karena setengah minit, tapi karena hati keras tidak mau dengar firman Allah itu. Tak mau dengar kalimat Allah, kalamullah itu tak mau. Ada Al-Quran, ya cepatlah. Ada hadis, kalau Nabi SAW bersabda ini ada peringatan. Ya Nabi SAW itu nanti karena harus fokus itu. Ya ada video untuk bola, baru lihat. Drama lagi, baru lihat. Buat terus. Ada peringatan Islam, ya cepat lagi itu. Tak mau lihat. Karena itu, kalau anda lihat di sosial media itu, paling banyak page atau videos yang dinampak, yang dinonton, yang mana? Bola, drama, music. Lihat bacaan Al-Quran, kadang 200, 300, 1000, 2000, 10,000. Lihat video-video lain,
20 juta, 50 juta nontonnya gitu. Kalau like untuk Al-Quran, paling saya lihat 50 ribu, 60 ribu itu yang paling masyhur dan yang video yang paling terkenal. Tapi lihat video yang tidak bermanfaat, bisa sampai 1 juta like, 2 juta gitu, enggak apa-apa. Ini tandanya apa? Tanda orang sekarang tidak terlalu mau dekat untuk Al-Quran dan beringatan gitu. Jadi saudaraku, zikir buat orang tenang, maka janganlah sia-sia waktu tidak membaca zikir dan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman fi sidrin makhdud, makhdud di ada pohon banyak yang tidak ada duri. Dan Nabi SAW bersabda, ada pohon di syurga. Bagaimana maksudnya orang di syurga itu jalan juga? Besar pohon itu bagaimana? Nabi SAW bersabda, berapa orang salawat ke atas Nabi? Tak ada. Sibuk ya, tidak fokus. Kenapa tidak salawat ke atas Nabi SAW? Kenapa tidak salawat? Dalam hati. Salawat dalam hati. Kalau kita mau ngomong macam-macam, yang ngomong aja dengan lidah, tapi salawat dalam hati aja. Kenapa? Bacalah salawat itu. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada satu pohon di syurga, orang naik kuda, lari di bawahnya. Orang naik kuda, lihat kuda bagaimana? Lari di bawah naungannya. Pohon itu 100 tahun belum sampai. Ya Allah, pohon apa itu, Pak? Pohon apa? Kalau kita lihat satu pohon besar sih, besar ya itu. Ini 100 tahun bukan jalan kaki, naik kuda. Kuda itu misalnya 40 kilo cepatnya, anggap 40 kilo, 30 kilo berjam, 30 kilometer berjam. Artinya berapa tahun itu jalan? 100 tahun. 100 tahun. Jaraknya itu berapa juta kilometer, Pak? Bisa hitung. Anggap aja kalau 30 kali 100 tahun. Coba lihat. Bukan satu hari. Kalau satu hari, ini sampai mana? Ini 100 tahun. Bukan 100 hari. 100 tahun di bawah satu pohon aja. Satu pohon. Dalam syurga. Bagaimana luasnya syurga? Kalau satu pohon aja, lari di bawahnya dengan kuda 100 tahun. Syurga itu bagaimana? Soalnya kita dalam kepala kita, Masya Allah syurga itu inna. Ya, kalau masuk hotel, ini hotel Masya Allah seperti ini, bagaimana syurga? Kita fikir hotel, itu syurga seperti hotel ini aja gitu. Ya, besar sekali. Arduha luasnya ka'ardis samai wal ard. Seluas langit dan bumi. Lihat bagaimana itu yang luasnya aja seperti ini. Ada yang panjang lagi, Allahu a'lam berapa. Besar sekali syurga. Nah itu Allah SWT berfirman, fi sidrin makhdud, mereka dalam pohon-pohon yang tidak ada duri. Fi sidrin makhdud wa talhim mandud. Talh itu yakni pisang. Pisang. Aduh, apalagi orang Indonesia suka pisang sekali. Pisang emas ada, pisang apa yang panjang itu? Hah? Pisang Ambon. Pisang Ambon ada, pisang goreng. Saya tak tahu, baru saya sampai Indonesia kemarin, Pak, kali yang pertama. Ada orang yang, Syekh, silakan. Ini pisang, Masya Allah ini. Pisang? Bagaimana ini pisang ini? Ya, memang ada macam-macam salad di Indonesia seperti salak yang saya fikir strawberry itu saya makan langsung itu. Berarti salak harus dikupasin dulu, saya fikir strawberry. Ada orang yang tidak hadir dulu waktu saya cepatnya biar sedikit itu ringannya. Ini Pak, kali yang pertama saya di Indonesia makan salak itu, ada ceritanya. Baru saya 2 hari atau 3 hari di Indonesia. Ada acara, ada bapak Indonesia, saya tak faham satu kata pun dia ngomong apa. Tapi sebelah saya duduk ada satu ustaz yang bisa bahasa Arab. Kata, Syekh silakan, ada pisang, saya tahu di Mesir ada. Jeruk di Mesir ada, saya tahu. Anggur ada. Kemudian ada sesuatu kayak saya pernah lihat. Saya fikir strawberry.
Itu salak. Dan waktu itu merah, bukan seperti salak yang merah. Itu merah tua gitu. Dan kecil sedikit, salak yang jenisnya kecil. Saya fikir strawberry. Ya subhanallah, strawberry di Indonesia itu besar ya. Ya kalau di Mesir strawberry ya seperti Indonesia itu biasa itu. Ini besar strawberry, ya Allah. Ajaib ya Indonesia, ini strawberry besar sekali. Saya mau coba gitu, penasaran. Bagaimana rasanya itu? Beda ya, saiznya pasti juga rasanya itu manis ke asam. Yang di sana asam biasanya. Ini kayak manis ya pasti, subhanallah. Saya mau ambil tapi saya malu, baru ya 2 hari di Indonesia. Silakan Syekh ya 2 kali 3 kali saya mau salak ini, mau strawberry ini. Saya ambil, saya makan ya silakan Syekh. Dia tidak tahu kalau saya tak fikir ini strawberry. Dia diam aja, lagi dia lihat bapak yang ngobrol itu. Dia lihat, silakan Syekh. Dan dia lihat, saya ambil. Kanan kiri tak ada orang yang lihat saya mau makan ya, enak itu. Tapi malu. Langsung. Berlahan-lahan tidak bisa. Saya lihat, ya, lebih keras lagi sedikit, tak bisa juga. Baru dia lihat saya, Syekh, enggak, harus kupasin dulu. Ini apa? Bukan strawberry. Enggak, ini namanya, dia ngomong bahasa Arab ya, ini salak. Salak? Apa salak itu? Oh, ini buah khas Indonesia, khusus Indonesia. Kenapa tak ngomong Ustaz? Saya bilang, saya fikir strawberry. Ketawa dia, ya Allah, maaf Syekh, saya fikir Syekh tahu. Dari mana saya tahu? Ya sudahlah, saya kupasin. Yang dalamnya itu putih itu saya masuk dalam mulut, langsung makan. Berarti ada biji dalamnya juga. Gigi saya sakit. Maaf Syekh, ada bijinya, buang dulu. Ya Allah Ustaz, ngomonglah. Ini dikupasin dan ada biji dalamnya gitu. Ya ini seperti orang baru datang. Kalau misalnya turis, kalau apa, dijelaskan. Ini namanya salak, mungkin tak ada di sana. Kupasin seperti ini, dalamnya ada biji begitu Ustaz. Maaf Syekh, maaf, saya tidak tahu kalau Syekh tak tahu. Kamu tidak tahu tadi kalau sudah tahu kalau saya tak tahu kalau ini bukan strawberry. Ya cukuplah, jangan sakit 2 kali gitu. Ya. Tapi dari waktu itu saya sudah suka juga. Ini sekarang pisang gitu. Setelah 1 minggu 2 minggu dikasih pisang. Katanya pisang goreng, pisang buah digoreng di minyak. Kenapa gitu? Kan tak bisa dimakan langsung. Beda Syekh, ini pisang khusus untuk digoreng. Ajaib ya. Saya ambil foto, hantar ke teman saya di sana. Ini pisang goreng, mauz maqli saya bilang. Mauz maqli, pisang goreng. Pisang goreng? Caranya kayak mana? Ya, ambil pisang goreng, dah. Apa caranya? Itu aja sepertinya jadi pisang goreng saya bilang. Makanlah, enak. Pisang goreng. Ini di surga. Ini nikmat untuk orang Indonesia. Wa talhin, pisang mandud yang bersusun-susun. Ini atasnya pisang lagi, banyak gitu. Silakan mau makan, mau goreng, mau rebus, silakan. Mau kukus, ya pisang kukus juga di Indonesia. Ajaib, semua macam-macam. Wa talhin mandud, pisang yang disusun-susun kan. Ini saf pisang. Atasnya ada pisang lagi dengan cara yang nampak indah gitu. Wa talhin mandud. Dan saudara-saudaraku, kalau Allah Subhanahu wa taala sebutkan buah-buahan di Al-Quran, maka manfaatnya sangat besar. Pisang, makanlah pisang, insya-Allah bagus. Untuk kolesterol bagus, untuk sehat badan bagus. Tapi yang pisang goreng tak bagus. Itu jangan, ya alhamdulillah pisang itu sehat, goreng ya, jadi sakit gitu. Pisang goreng jadi sakit. Awalnya ya subhanallah, manusia itu tidak masukkan tangan mereka di apa-apa kecuali merusakkan. Allah kasih pisang enak, bisa makan langsung, tapi mereka gorengkan untuk rusakkan sehat, rusakkan rasanya juga. Jadi wa talhin mandud, pisang yang sudah tertib, sudah nampak bagus, disusun-susunkan. Wa talhin mandud wa dhillin mamdud. Dhill, naungan. Mamdud, yang sangat luas,
yang sangat besar, yang sangat panjang. Seperti kita bilang, satu pohon di syurga aja naungannya lari, koda lari di bawahnya 100 tahun belum sampai lagi. Yang bisa jadi 200. Nabi SAW bersabda, belum sampai. Artinya bisa jadi 200, bisa jadi 500 tahun. Nabi SAW bilang, belum sampai lagi. Artinya apa? Allahu a'lam sampai mana. Wa naungan yang panjang, wa dhillim mamdud. Dan naungan itu pada hari kiamat nikmat. Lihat kalau di dunia naungannya bagaimana? Panas, suka di bawah pohon aja. Orang jalan-jalan aja kalau ada parking, ada matahari, dia cari tempat yang redup, yang adem. Kenapa? Karena matahari itu susah, panas. Di syurga naungannya panjang sekali, besar sekali, tak ada panas. Di syurga tidak ada panas. Di syurga tidak ada sesuatu yang tak nyaman gitu, enggak ada. Wa dhillim mamdud wa ma'in maskub. Ma'in maskub, air yang di apa? Tercurang ya apa? Air apa? Lupa namanya. Ma'in yang bukan ditumbahkan, yang turun itu air seperti bukan terjun. Air yang tercurang apa? Bukan curang. Wa ma'in maskub, tercurah air yang datang seperti air terjun, seperti air yang datang dari gunung. Nampaknya indah sekali dan airnya enak sekali. Wa ma'in maskub wa fakihatin katsirah. Fakihah, buah-buahan itu fakihah. Kita akan dengar ini dalam Al-Quran. Fakihah, fawakih itu artinya buah-buahan. Wa fakihatin katsirah, buah-buahan yang banyak. Katsirah itu dalam Al-Quran, katsirah bahasa Arab artinya banyak. Buah-buahan yang banyak. Semua buah-buahan ada di syurga, semuanya. Pisang, delima, rumman, fihima fakihatun, ada buah, wa nakhlun, pohon kurma, wa rumman, delima. Dalam syurga ada anggur, wa inab, ada inab, yaitu anggur. Dalam syurga ada semua buah-buahan, katsira, namanya seperti buah-buahan di syurga, sama. Itu namanya inab, anggur, sama. Itu namanya mangga, namanya sama, nampaknya sama juga. Jadi wa utubihi mutasyabiha, lihat buah itu seperti buah di dunia nampaknya, tapi rasanya beda. Waktu masuk mulut beda, bukan seperti buah di dunia. Ada di syurga salak, ada, tapi tidak ada kulitnya, tidak ada, sudah dibuang semuanya. Ada durian, ada, pasti ada, tapi durian yang tidak ada duri, tidak sakit, dan baunya juga tidak busuk seperti dunia. Kan kalau durian itu di dunia bagaimana? Saya ketemu orang Indonesia tidak suka bau durian, tidak suka. Kadang-kadang juga tak mau makan, tak suka makan. Subhanallah. Mungkin saya aja di tengah atau di antara teman-teman saya Arab yang di Indonesia yang suka durian. Saya aja mungkin sama berapa orang gitu. Kalau saya pergi Jakarta, saya ada banyak teman di sana, Pak. Khususnya orang Yaman. Kalau ada durian, kita misalnya 20 orang, lari 18 orang atau 17 orang. Tinggal 3 orang aja yang suka durian. Semuanya, ya Allah durian, la haula wala quwwata illa billah, pergi jauh semuanya. Baunya aja tak tahan. Ya kamu tutup hidung dan makan, rasanya pun sama, tak mau gitu. Apalagi kalau makan baunya mau masuk rumah juga, mungkin istrinya tidak mau gitu. Ya, tinggal 3 atau 4 orang aja, alhamdulillah bisa makan lebih gitu. Kalau 20 orang makan habis cepat. Kalau 3 orang aja makan banyak gitu. Kalau 5 biji, 20 orang makan, paling 1-2 biji gitu kita makan. Yang dalam niat.
Tapi ini sudah satu orang satu buah gitu. Ya, betul enggak? Sini ada yang tak suka durian, pasti semua suka. Kalau tak suka di dunia, di akhirat rasanya beda. Enak semuanya, baik semuanya, banyak sekali. Wa fakihatin katsira, la maqtu'atin, yang tidak diberhentikan, tidak berhenti. Misalnya saat ini tidak ada mangga, tidak musim mangga. Mungkin ada berapa bulan ada musim mangga itu banyak, 1 kilo 5.000 aja, 2 kilo 10.000 gitu, atau 1 kilo 10.000, manis, mangga Indramayu atau apa yang sangat manis itu, murah. Tapi kalau tak ada musim, mahal tapi tak enak. Tanya Pak, ini manis? Tidak terlalu ya, asam gitu. Harganya berapa? 40.000. Mahal tapi tak manis. Di surga, lihat bagaimana nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la maqtu'a, tidak berhenti. Tidak ada musim, enggak ada musim. 1 tahun itu ada. 1 tahun ada. Tidak ada 1 tahun di surga. Tidak ada hitungan itu. Sudah. Selama-lamanya itu di surga. Semua buahan ada, tidak berhenti. La maqtu'ah wala mamnu'ah, dan tidak dilarangkan, tidak dilarang. Kenapa? Karena di dunia bisa ada buah tapi dilarang. Dokter bilang jangan makan durian, kolesterol kamu tinggi. Kamu makan durian, kolesterol jadi tinggi. Jangan. Betul enggak? Tidak boleh makan mangga banyak, paling seperempat. Tidak makan lebih bagus. Jangan makan mangga yang manis. Kelengking yang manis tak boleh gitu. Yang makan apa? Yang makan salak. Yang tidak ada rasa itu, tidak manis. Kalau saya mau makan anggur, makan pisang, yang manis-manis tak boleh. Gula kamu tinggi gitu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak berhenti, tidak ada musim, tidak dilarang, makan aja, jangan takut sakit, jangan takut jadi apa-apa untuk kamu di syurga. Makan aja silakan. La maqtu'ati wala mamnu'ah. Dan ada bidadari di syurga. Allah Subhanahu wa taala setelahnya berfirman, wa furushim marfu'ah, la maqtu'ati wala mamnu'ah, wa furushim marfu'ah, dan kasur-kasur yang empuk dan tinggi. Kasur tinggi, empuk, enak tidur atasnya. Inna ansha'nahunna insya'a. Ada bidadari di syurga, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya dengan tangannya sendiri. Inna ansha'nahunna insya'a, langsung untuk ahli syurga. Inna ansha'nahunna insya'a, bidadari di surga. Faja'alnahunna abkara, maka kami menjadikan bidadari-bidadari itu gadis-gadis berawan. Abkara yakni berawan. 1 bikr, bint bikr. Al-bint al-bikr yakni perempuan gadis yang berawan, namanya al-bintul bikr. Kalau banyak banat, nisa, abkar, abkara jam'. Jadi 1 bikr, banyak abkar. Bahasa kalau sungai bagaimana? Coba lihat, masih ingat enggak? Sungai 1 namanya apa? Banyak apa? Sungai bahasa Arab apa? Ya kalau 1 nahr, kalau banyak anhar. Masya Allah, masih ingat. Ini bikr, abkar. 1 bikr, abkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami menjadikan bidadari-bidadari itu abkara, yakni gadis-gadis yang berawan. Faja'alnahunna abkara. Dan Nabi SAW beritahu kita, tahu apa-apa orang di surga mau akan jadi berhubungan dengan bidadari, dia masih berawan. Sudah selesai,
jadi berawan lagi, gitu. Jadi berawan lagi, Pak. Terus buat lagi, masih berawan. Dah selesai, kembali berawan lagi, gitu. Luar biasa kan? Faja'alnahunna abkara uruban atraba. Uruban yakni mencintai suaminya, mencintai suaminya dan suaminya saja, tak cinta yang lain. Uruban muhabbabatun ila azwajihin, mencintai dan dicintai pasangannya, mencintai suaminya dan suaminya mencintainya juga. Uruba. Atraba, usia mereka, umur mereka semuanya sama. Semuanya sama, 33 tahun. Semua bidadari di syurga, semua ahli syurga, usia mereka 33 tahun. Karena itu Nabi SAW bercanda. Nabi SAW juga bercanda. Jadi kepada orang yang bilang aku ikut sunnat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aku tidak mau bercanda, saya serius, agama kita ini butuh kita serius, agama kita ini harus kita lurus, aku tidak suka bercanda, Anda tidak paham sunnat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bercanda, tapi bercanda yang hak, yang benar, tidak bercanda bohong, tidak bohong. Seperti sekarang orang mau bercanda, dia bohong untuk buat orang yang lain ketawa. Tidak. Nabi SAW bercanda yang benar. Apa yang jadi atau apa yang benar yang buat lucu, itu Nabi SAW baru buat. Pernah Nabi SAW bercanda sama satu perempuan yang usianya sudah tua, 60-an, 70-an gitu. Nabi SAW ketika ketemu perempuan yang tua sekali itu, dia bilang, ya Rasulullah, doa untuk aku masuk syurga. Nabi SAW bersabda kepadanya, tidak ada perempuan tua masuk syurga. Tidak ada perempuan tua masuk syurga. Atau tidak, di syurga itu tidak ada perempuan tua. Di syurga tidak ada perempuan tua. Perempuan itu menangis, Pak. Menangis. Berarti saya tak masuk syurga. Nabi SAW senyum dan bersabda, kamu masuk syurga berusia 33 tahun. Artinya kamu muda sekali masuk syurga, tapi umurmu muda, tidak ada 60, tidak ada 70. Karena syurga itu semuanya indah. Usia semua orang 33 tahun. Jadi Nabi SAW bercanda juga. Nabi SAW senyum, bercanda sama sahabatnya. Ada banyak cerita, tapi waktu tak cukup. Nabi SAW bagaimana bercanda sama sahabatnya, dan sahabat bercanda sama Nabi, dan sahabat bercanda sama-sama, dan Nabi SAW ketawa gitu. Ada di sini zaman ini, aku ikut sunnah Nabi, tak mau ketawa gitu. Dah, sama istrinya keras, sama temannya keras, di kajiannya keras, di jalan keras, di kerjanya keras. Kenapa? Aku ikut sunnah Nabi. Salah, Ustaz. Sunnat Nabi tidak keras, demi Allah Nabi tidak keras. Nabi SAW tidak terlihat kecuali senyum. Demi Allah saya tahu Ustaz tak pernah saya lihat dia senyum. Ya Allah, waktu kita sama di masjid, luruskan dan rapatkan saf, ini caranya. Wallahi buat kita takut. Kita salat atau dipukul ini Ustaz. Kenapa keras sekali ya? Luruskan dan rapatkan saf, hanya di ngomong seperti ini. Luruskan dan rapatkan saf. Sawu sufufakum fa inna taswiyat as-sufuf min tamam as-salah. Maju. Nih, mundur. Rapatkan. Ini masih ada jarak ini. Rapat. Salah. Apa ini Ustaz? Di askar pun tidak seperti ini. Harus ada rahmat sedikit. Lembutlah. Luruskan dan rapatkan saf. Coba bayangkan Nabi SAW waktu luruskan dan rapatkan saf seperti ini. Nih kamu sini. Luruskan dan rapatkan saf. Itu aja. Tak boleh. Kalau ada jarak, rapatkan Pak
Sambil senyum tak boleh ya? Ya, rapatkan sedikit. Apalagi orang Indonesia, kalau suruh rapatkan saf itu kayak susah sekali. Coba kalau untuk bapak, rapatkan saf, Pak. Dia lihat saya seperti awal juga di Indonesia, saya biasa aja tak senyum. Pak, rapatkan saf, biasa aja. Salat aja, pernah ada orang salat aja gitu, nggak usah sibuk. Tapi sudah tua sekali Pak, 70-an. Salat aja, nggak usah sibuk. Ini kerja saya Pak, kerja imam itu banyak sekali, bukan banyak, semua orang hafal surat Al-Fatihah. Misal Allahu Akbar, baca surat Al-Fatihah, surah pendek, sudah selesai. Kalau imam aja seperti ini. Tapi kerja yang pertama yang ada berkaitan dengan makmum, yaitu luruskan dan rapatkan saf gitu. Harus rapatkan, luruskan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat saf yang tidak lurus. Jadi anda kalau tidak luruskan saf, anda yang rugi gitu. Masuk sekarang, kadang-kadang saya masuk saf yang pertama masih kosong. Masuk masjid banyak, saf yang pertama kosong. Di antara dua orang bisa orang masuk gitu. Pernah saya buat satu kali aja. Masuk ada cara gitu. Saya cukup Pak, cukup. Saya lihat bagaimana ini cukup. Kalau orang Indonesia lebih cukup gitu. Kenapa jaraknya banyak, besar gitu. Jadi lembut aja. Rapatkan saf Pak. Saya sudah mulai senyum. Rapatkan saf. Dia lihat saya senyum gitu. Ya, rapat lagi sedikit. Masih. Kalau dia gerak kaki sedikit aja seperti ini. Lagi Pak, dia tak gerak ya, gerak kakinya aja dari lutut seperti ini. Masih Pak, masih gitu. Nembel jari sama jari gitu. Ini tidak biasa. Ini harapan saya, orang Indonesia itu luruskan saf itu dengan nembel gitu. Kaki sama kaki itu kenapa tidak jadi gitu? Kaki sama kaki, bahu sama bahu itu nembel. Itu ya Allah, satu saf lurus, tidak ada jarak, saf jadi lurus. Tapi kadang-kadang kaki orang depan, yang lain di belakang, yang di sana depan lagi. Bagaimana ini? Bagaimana harus saf itu lurus? Jadi ustaz itu saya luruskan sana, rapatkan saf. Keras sekali. Kenapa? Ikut sunat Nabi. Ikut sunat Nabi? Mana ikut sunat Nabi seperti ini? Dan ini paling banyak saya lihat di Indonesia juga saja. Di sana kalau ada orang keras juga bukan seperti ini. Di sini keras sekali. Ikut sunat Nabi. Apa ikut sunat Nabi ini? Ikut sunat Nabi seperti ini, keras sekali seperti ini, tak pernah senyum, Nabi tak pernah senyum kah ni? Ustaz sunnah, tapi sangat masam. Assalamualaikum. Wallahi jawabannya, Waalaikumsalam. Suaranya aslinya tidak gemuk seperti ini, tidak apa yang tebal itu, tidak. Dia tebalkan. Waalaikumsalam. Saya pernah dengar dia ngobrol sama orang, ya Ustaz seperti ini, suaranya biasa aja. Ya ngomong-ngomong, tapi kalau orang Assalamualaikum, Waalaikumsalam, buat suaranya, kenapa nih? Kalau dia kajian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmad. Tebalkan suara gitu. Kenapa? Ini orang datang untuk kajian mau dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenapa anda buat mereka takut? Alhamdulillah, innal hamdalillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kenapa tebal sekali, kenapa seperti marahin orang gitu? Ya kadang-kadang di khutbah Jumat boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau khutbah Jumat itu suaranya tinggi, sabbahakum wa massakum. Kenapa ada kamu yang buat ini? Hati-hati pada hari kiamat. Ya, kuat itu khutbah Jumat. Beda. Di kajiannya keras, di jalannya keras, sama istrinya keras, sama anaknya pukul, tarik seperti itu. Untuk apa sunat Nabi tak pernah pukul anak kecil? Tapi ini tarik anak kecil seperti ini, marahin anak kecil. Mau anak saya itu istiqamah. Siapa bilang kalau kamu seperti ini sama anak akan istiqamah? Tidak ada yang akan jadi istiqamah kecuali dengan lembut, tahu? Mau anak anda lembut, mau anak anda istiqamah, lembut sama anak. Buat dia suka Al-Quran, suka sunnat Nabi. Jangan pukul anak karena untuk hafal Quran. Jangan. Anak saya itu tak pernah dan banyak teman. Kadang-kadang anaknya lambat untuk hafal Quran. Enggak apa-apa katanya. Biar dia hafal dengan cinta Al-Quran.
bukan baksa, bukan marahin anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara uruban atraba." Semuanya umurnya sama. Dan bidadari itu di syurga, wajahnya cantik sekali. Fihinna atau fihinna khairatun hisan. Dalam syurga itu ada khairatun hisan, perempuan bidadari-bidadari yang baik, yang cantik. Hisan, cantik. Apa, jelita atau apa? Jelita. Cantik sekali. Badannya cantik. Warna kulitnya putih sekali. Matanya yang hitam itu sangat hitam, yang putih sangat putih. Karena itu namanya hur'in, yaitu matanya hitam sekali dan kelilingnya yang putih itu putih sekali. Kulitnya putih sekali. Jilbabnya aja, atas kepalanya, jilbab yang dia taruh atas kepala ini lebih banyak dari dunia dan isinya. Ajaib. Jilbabnya aja, belum rambutnya, belum kulitnya, belum badannya. Bagaimana? Dan ada di sifat di bidadari itu, yaitu qasiratut tarf, membatasi, ada batasan pandangan mereka, tidak melihat kecuali suami-suaminya. Di dunia orang sama istrinya, istri bisa lihat laki lain gitu. Ada laki lain lebih ganteng, ada ilmunya lebih tinggi, ada yang lebih kaya, ada apa, bisa lihat aja gitu. Bisa, walaupun tidak buat haram. Tapi mungkin satu saat, ya Allah, alangkah kalau ini suami saya. Bisa jadi. Di syurga tidak. Pandangannya hanya untuk anda gitu. Jadi saya punya bidadari sendiri, Mas Asif punya bidadari sendiri, Pak punya bidadari sendiri. Setiap orang ada bidadari itu. Bidadari itu tak lihat Mas Asif tak, dan bidadari Mas Asif tak lihat saya gitu. Ajaib kan? Tak tahu mukanya bagaimana. Setiap orang punya bidadari sendiri dan tidak melihat laki lain. Nah, banyak kalau kita ngomong tentang bidadari, waktu sudah azan Isya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Urban atraba li ashabil yamin." Semua ini diciptakan, disediakan, dijadikan untuk siapa? Ashabul yamin, gulungan kanan. Untuk gulungan kanan. Thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Gulungan besar dari umat-umat yang terdahulu dan bagian besar dari umat-umat yang terkemudian. Jadi beda dengan as-sabiqun. As-sabiqun gulungan besar dari umat yang terdahulu dan sedikit dari yang terkemudian. Ini enggak, banyak dari umat yang terdahulu dan banyak dari umat yang terkemudian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari as-sabiqun yang sedikit dari umat yang terakhir itu, karena lebih tinggi dan nikmatnya lebih besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari neraka, masukkan kita dalam syurga. Semoga Allah masukkan kita ke dalam syurga tanpa hisab, tanpa azab, tanpa masuk neraka, tanpa Allah hisabkan kita, langsung dari kubur ke syurga. Allahumma amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan kita tidak cukup ya Allah. Kita mengetahui ini ya Allah, tapi kita mengetahui bahawa Engkau Maha Mulia, Maha Kaya, Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, mampu masukkan kita bersama Nabi SAW walaupun amalan kita tidak cukup. Harapan kita ya Allah, semua orang yang di sini saat ini dan semua orang, semua umat Islam ya Allah, masukkan kita bersama Nabi Muhammad SAW di syurga di Al-Firdaus Al-A'la. Ya Allah, masukkan bersama Nabi Muhammad SAW di Al-Firdaus Al-A'la ya Allah. Jadikan kita gulungan bersama Nabi Muhammad ya Allah, walaupun amalan kita tidak cukup. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran sebagai syafaat untuk kita pada hari kiamat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kata yang terakhir di hidup kita ini kata la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan kita kata kita yang terakhir kata la ilaha illallah.
لا إله إلا الله. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.